Baiklah, kita akan melanjutkan untuk di soal latihan lanjutan ini. Yang pertama ada analisis dimensi dan matriks untuk skalanya penerapan. Lengkapilah tabel dimensi berikut untuk sebuah layer jaringan saraf dengan R input dan juga S-nya neuron. Baiklah, jadi yang pertama ini kita sudah tahu ya, untuk input itu vektor, kemudian weight itu matriks, bias vektor, nah input vektor dan juga output vektor. Nah, sekarang kita akan masukkan dimensinya. Nah, untuk input vektor ini dimensinya adalah R kali 1. Mengapa? Karena R ini yang menerima data seperti itu, menerima banyaknya data atau banyaknya inputan, sehingga untuk input vektor ini dimensinya adalah R kali 1. Kemudian untuk weight matrix atau weight bobot, jadi bobot itu dimensinya adalah 2 sampai lebih gitu ya. 2 sampai lebih, sehingga untuk dimensinya adalah S kali R. Mengapa S kali R? Karena untuk setiap neuron itu akan mempunyai bobot pada setiap inputannya. Jadi misalkan kita punya 2 neuron dan 2 input. Nah, jadi untuk satu neuron itu tentunya punya 2 input, artinya punya 2 bobot. Nah, jadi kalau misal dia punya 2 neuron, artinya dia punya 4 bobot. Kemudian untuk bias vektor di sini, untuk setiap neuron itu punya biasnya masing-masing. Jadi untuk setiap neuron punya satu bias gitu ya. Kemudian net input juga, untuk setiap neuron punya net inputnya satu, dan untuk output pun juga seperti itu. Jadi untuk menentukan output itu ditentukan dari jumlah neuron gitu. Jadi untuk tiap neuron itu mempunyai satu output. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal latihan analitis dan matematis, di mana soal nomor 1 dengan skala pemahaman. Representasi ringkas atau abbreviated notation sering digunakan untuk menggambar arsitektur jaringan yang kompleks. Jelaskan mengapa pada notasi ini dimensi S, jumlah neuron ini diletakkan di dalam simbol layer, bukan di input. Oke, sekarang kita breakdown dulu untuk untuk input vektor. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal, input vektor ini hanya menunjukkan berapa banyak data masuk, karena R ini adalah jumlah fitur atau jumlah variabel yang masuk ke dalam uh, ke dalam ke dalam jaringan seperti itu. Nah, jadi input ini hanya menunjukkan seberapa banyak informasi yang masuk, bukan seberapa banyak neuron yang mengolahnya, seperti itu. Itu untuk input. Nah, kemudian untuk layer ini menentukan seberapa banyak mesin atau ya seberapa banyak alat yang mengolah data dari inputan. Nah, itulah alat itu atau mesin itu namanya neuron atau S. Nah, mengapa pada notasi ini dimensi S atau neuron ini diletakkan di simbol layer, bukan di input. Nah, kenapa tidak di input gitu kan? Kenapa diletakkan di layer? Nah, kalau misal untuk neuron ini diletakkan di input, itu seolah-olah jumlah dari neuron itu akan ditentukan dari jumlah data atau jumlah data yang masuk gitu ya, jumlah inputan gitu. Sedangkan uh, tidak seperti itu. Jadi untuk jumlah neuron ini itu punya keterkaitannya juga dengan output dan juga dengan mesin yang mengolahnya gitu ya. Jadi kalau misal kita punya inputan itu 3 variabel, nah untuk di layer yang akan mengolahnya itu tidak harus neuronnya itu 3, bisa neuronnya itu 4, 5 dan seterusnya. Jadi untuk di output layer pun juga setelah ada kan dari hidden layer gitu ya, hidden layer ada neuron di sana, kemudian lanjut ke output layer. Nah, di output layer itu dia akan menghasilkan output sebanyak neuron yang ada, bukan sebanyak inputan yang ada gitu. Makanya neuron ini berkaitan gitu ya, berkaitan erat dengan layer, bukan dengan input. Nah, jadi karena output itu pun juga bergantung pada jumlah neuron, maka dimensi S ini ditulis pada simbol layer, bukan pada input. Baiklah, selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu skala penerapan, diketahui sebuah jaringan two layer dengan spesifikasi, yaitu yang pertama ada input,
inputan P itu 1 dan 2, kemudian ada layer 1 dengan transfer function atau fungsi aktivasinya menggunakan purelin atau identitas gitu ya, fungsi identitas. Kemudian di sini ada bobotnya, ada 1, min 1, 0,5, 1. Kemudian di sini ada bias, ada min 0,5 dan 0. Selanjutnya di layer 2 ada bobotnya yaitu 1 dan min 2, kemudian biasnya ada 1 dengan menggunakan fungsi aktivasi hard limb. Dan di sini kita harus menghitung output akhir jaringan atau A2. Baiklah, di sini oke. Ini saya sudah membuat pengerjaannya. Oke, jadi yang pertama di sini ada inputan yaitu 1, 2, kemudian di sini layer pertama. Nah, kita diberikan ada bobot, ada bias, dan juga fungsi aktivasinya apa. Selanjutnya kita akan menghitung net inputnya dengan rumus yang selalu kita ulang, yaitu bobot dikali input ditambah dengan bias. Lalu kemudian bobotnya dikalikan dengan inputannya ditambahkan dengan bias. Di sini perkalian matriks 1 dikali 1 min 1 kali 2, kemudian 0,5 kali 1, 1 kali 2. Dan hasilnya kemudian ditambahkan dengan minus 0,5 dan 0. Ini adalah untuk fungsi purelin ya. Fungsi purelin itu adalah output sama dengan net input. Jadi untuk A1-nya itu hasilnya adalah min 1,5 dan 2,5. Selanjutnya untuk di layer 2, di layer 2 ini kita diberikan untuk bobotnya ada 1 min 2, kemudian biasnya ada 1, kemudian kita menggunakan fungsi aktivasi hard limb. Nah, sama kita menggunakan rumus net input, dan di sini ada perbedaan, yaitu di sini dikalikan dengan yang output di layer pertama ya, karena tentunya untuk inputan di layer kedua adalah hasil dari layer pertama gitu. Karena tidak mungkin anggapannya P ini adalah sebagai bahan mentah, kemudian di sini ada dapur 1 dan dapur 2. Dapur 1 ini untuk mengelola bahan mentahnya gitu. Kemudian outputnya akan dikelola kembali oleh dapur 2. Jadi tentunya yang masuk ke dapur 2 adalah output dari dapur 1 atau layer 1. Nah, di sini kita masukkan yang pertama ini ada bobotnya, kemudian dikalikan dengan inputan dari output layer 1, kemudian ditambahkan dengan 1. 1 dikali minus 1,5, min 2 dikali 2,5. Nah, kemudian di sini min 1,5 tambah minus 5 ditambah 1 hasilnya minus 5,5. Kemudian di sini kita masukkan fungsi hard limb, di mana minus 5,5 ini kurang dari 0, maka outputnya adalah 0. Jadi untuk output di layer 2 untuk A2 itu sama dengan 0. Baiklah, itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya di soal nomor 3, kita akan mengevaluasi. Nah, seorang engineer menyatakan bahwa menambahkan bias pada sebuah neuron tidak meningkatkan kompleksitas representasi jaringan, melainkan hanya menggeser titik origin. Evaluasi pernyataan ini, setuju atau tidak, berikan pembuktian matematis secara konseptual bagaimana penambahan bias memungkinkan jaringan menyelesaikan masalah seperti logika OR atau AND yang tidak memotong titik pusat. Oke, di sini kita akan mengevaluasi pernyataan ini dulu. Tentunya di sini saya setuju dengan pernyataan menambahkan bias pada sebuah neuron tidak meningkatkan kompleksitas representasi jaringan, melainkan hanya menggeser titik origin. Ini artinya menambahkan bias itu tidak menambahkan jumlah neuron. Jadi ketika bias itu ditambahkan pada sebuah neuron, artinya dia tidak akan menambahkan jumlah dari neuron itu sendiri, yang artinya tidak meningkatkan kompleksitas representasi jaringannya, tapi dia hanya akan menggeser titik origin atau menggeser hasil perhitungannya gitu, menggeser decision boundary-nya. Dengan dari video yang sebelumnya telah dijelaskan juga, kemudian dengan soal-soal yang sudah dicoba gitu ya, untuk jika B-nya atau biasnya itu sama dengan 0 ataupun biasnya tidak sama dengan 0, itu menunjukkan bahwasanya ketika B-nya sama dengan 0 itu
decision boundary-nya itu adalah di input sama dengan 0, di P sama dengan 0. Artinya dia melewati titik 0,0 seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita menambahkan misal biasnya ke angka 1 atau minus 1, tentunya untuk decision boundary-nya itu akan bergeser. Apakah bergeser ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Kemudian di decision boundary-nya di P-nya itu sama dengan berapa, entah mungkin itu 1 gitu ya, berarti geser ke kanan, atau P-nya min 1 berarti geser ke kiri, dan seterusnya. Jadi menambahkan bias itu hanya menggeser hasil perhitungan atau decision boundary-nya, bukan menambahkan kompleksitas komputasi atau meningkatkan kompleksitas representasi jaringannya. Selanjutnya kita akan membuktikan secara matematis, secara konseptual bagaimana penambahan bias memungkinkan jaringan menyelesaikan masalah seperti logika OR atau AND yang tidak memotong titik pusat. Jadi di sini saya juga sudah membuat gitu ya. Oke, ini. Nah, di sini teman-teman, di sini ada saya membuat contoh logika, ada di OR dan juga di AND. Nah, untuk OR ini perlu kita ulas kembali. OR ini adalah jika ada kondisi dan minimal salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi, maka outputnya 1. Kalau semua kondisi tidak terpenuhi, artinya outputnya 0. Jadi di sini kita buat untuk inputannya, kalau 0,0 berarti outputnya 0, kalau 1,0 itu kemudian 0,1 atau 1,1 outputnya 1. Artinya di sini untuk minimal salah satu kondisi itu terpenuhi, ada angka satunya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat bobotnya 1,1 atau 1 gitu. Kemudian di sini kita buat biasnya minus 0,5. Namun nanti kita akan lihat kalau biasnya kita jadikan 0. Oke. Untuk input di sini ada 0,0, 1,0, 0,1, 1,1. Kemudian ini N, yaitu weight kali P tambah bias gitu ya. Nah, kemudian di sini dioperasikan, dan untuk yang 0,0 ini kondisinya berada di kurang dari 0. Minus 0,5 kurang dari 0. Hasilnya adalah outputnya 0. Kemudian untuk 1,0, 0,1, 1,1 itu kondisinya berada pada lebih dari sama dengan 0. Artinya outputnya 1. Nah, ini sesuai dengan logika OR. Yang mana kalau kalau semua kondisi tidak terpenuhi outputnya 0, kalau minimal salah satu kondisi terpenuhi outputnya 1. Nah, tapi bagaimana kalau misal biasnya itu kita jadikan 0, artinya tidak punya bias gitu ya. Nah, ini akan menyulitkan kita untuk memisahkan atau menghasilkan output yang sesuai, karena di sini kalau kita lihat di 0,0 ketika dihitung net inputnya dan dimasukkan ke dalam kondisi 0, ini masuk kondisi yaitu lebih dari sama dengan 0, artinya kondisinya outputnya adalah 1. Sedangkan yang kita mau untuk logika OR ini, output dari 0,0 ini adalah 0. Artinya tanpa bias itu dia selalu menghasilkan perhitungan yang mana melewati titik origin. Nah, padahal di titik origin ini kita maunya itu tidak terlewati. Artinya di titik origin itu outputnya adalah 0 gitu. Sama halnya dengan di logika N. Di sini di logika N kita buat biasnya adalah minus 1,5. Kenapa biasnya berbeda? Karena yang di sini kita mau untuk outputnya adalah untuk 0,0 saja yang outputnya 0, sisanya outputnya 1. Makanya biasnya kita bisa menyesuaikan biasnya itu sesuai dengan masalah yang kita selesaikan atau sesuai dengan output yang kita inginkan itu. Itu dalam penentuan bias. Nah, di sini pun biasnya adalah minus 1,5 karena di logika N ini semua kondisi itu harus terpenuhi agar outputnya 1. Kalau ada salah satu saja kondisi yang tidak terpenuhi, maka outputnya 0. Nah, di sini sama kita masukkan input, kemudian kita hitung net inputnya, kita masukkan ke perkondisian, yang mana untuk 0,0, 1,0, dan 0,1 itu kondisinya semuanya kurang dari 0, sehingga outputnya bisa didapatkan yaitu 0.
Dan beda dengan yang 1,1 karena ini semua kondisi terpenuhi, outputnya harus 1 sehingga pada kita lihat pada kondisinya 0,5 lebih besar sama dengan 0, artinya outputnya 1. Nah, apabila yang B ini, bias ini kita jadikan 0, tentunya balik lagi ia akan melewati titik origin sehingga outputnya adalah 1, sedangkan di logika N output untuk 0,0 itu harusnya adalah 0 bukan 1. Sehingga secara konseptual gitu ya, secara matematis, bias ini tentunya sangat diperlukan untuk penggeseran titik origin, penggeseran hasil perhitungan agar menyesuaikan dengan output yang kita inginkan atau menyesuaikan dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Baiklah, untuk selanjutnya di sini kita akan merancang secara matematis dan menciptakan nilai bobot dan bias sendiri untuk sebuah jaringan saraf two layer yang dapat mengenali daerah di dalam sebuah bujur sangkar pada koordinat 2D, 2 dimensi. Untuk batasnya, jadi inputannya itu adalah X1 dan X2, namun batasnya itu untuk X1 itu di antara 0 dan 1, X2 pun di antara 0 dan 1. Gunakan neuron Hartlim di hidden layer dan neuron logika N sederhana di output layer. Oke. Kita bisa lihat di sini. Oke, yang pertama ini ada inputan ya. Ini ada inputan yaitu X1 dan X2. Kemudian di sini jika teman-teman lihat ini pada tentunya pada soal tadi kita diharuskan menghasilkan angka yang angkanya itu ada di dalam bujur sangkar ini, teman-teman. Ada di dalam kotak ini. Yang mana untuk batas kirinya itu X1-nya itu lebih besar dari 0 sehingga tidak bisa melewati ya, tidak bisa melewati kotak. Kemudian ada di batas kanannya itu X1-nya kurang dari sama dengan 1. Kemudian batas bawahnya itu X2 lebih dari sama dengan 0 dan batas atasnya itu X2 kurang dari sama dengan 1. Sehingga semua batas ini harus terpenuhi agar nanti nilai yang ada atau outputnya itu akan menghasilkan di dalam kotak ini, teman-teman. Jadi yang pertama itu untuk hidden layer menggunakan Hartlim. Nah, jadi kita ada 4 neuron. Nah, 4 neuron ini mewakili dari tiap batas yang telah kita buat tadi, batas dari kotaknya. Nah, untuk neuron 1 itu akan aktif, artinya akan outputnya adalah 1 kalau X1-nya itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kemudian neuron 2 itu akan outputnya 1 kalau misal X1-nya kurang dari sama dengan 1. Neuron 3 itu akan outputnya 1 kalau X2-nya lebih dari sama dengan 0. Dan neuron 4 itu akan menghasilkan output 1 kalau X2 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mencari bobot dan juga biasnya dengan menggunakan rumus dari net input. Untuk yang pertama, neuron pertama kita akan melihat mengecek gitu ya. Untuk X1 itu lebih dari sama dengan 0. Di sini kita akan masukkan. Nah, ini adalah bobot dan ini adalah inputan. Kemudian ini adalah biasnya. Nah, untuk bobotnya karena di sini kita mau meng-highlight gitu ya, menonjolkan untuk X1, maka di sini kita tambahkan bobot yang penting itu di inputan X1. Jadi bobot itu adalah seberapa penting suatu inputan ya, teman-teman. Jadi untuk di bobot kita buat di X1-nya itu bobotnya 1, untuk X2-nya bobotnya 0 dan di sini kita tambahkan biasnya 0. Kenapa 0? Karena kita mau melihat untuk X1 saja. Kalau misal ditambahkan 1 berarti untuk outputnya adalah X1 ditambah 1. Sedangkan kita mau melihat untuk X1 saja gitu ya. Jadi untuk bobotnya adalah 1, 0, kemudian biasnya 0, itu menghasilkan outputnya adalah X1. Nah, X1 ini kita cek, X1 lebih besar dari, lebih besar sama dengan 0, artinya cocok gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk neuron 2, untuk X1 kurang dari sama dengan 1. Nah, kenapa di sini kita masukkan bobotnya adalah minus 1?
Kenapa tidak 0 gitu kan? Karena kan X1 kurang dari 1 gitu ya, kurang dari sama dengan 1. 0 kan kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau misal kita masukkan 0, teman-teman, itu uh, untuk X1-nya ini kita tidak bisa membalikan simbol. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada simbolnya lebih besar sama dengan, di sini kurang dari sama dengan. Artinya kalau ingin membalikan simbol kita harus berpindah ruas atau mengkalikan dengan negatif gitu. Jadi di sini kita masukkan -1, kemudian selanjutnya kita tambahkan biasnya adalah 1. Nah, kalau misal kita tambahkan biasnya itu 0, artinya di sini outputnya adalah minus X1. Nah, minus X1 ini uh, dia artinya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti tidak sesuai dengan batas yang telah kita buat tadi. Nah, makanya di sini kita tambahkan 1 agar min X1 ditambah 1 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan agar X1-nya itu tidak negatif, berarti X1 kurang dari sama dengan 1. Dan ini cocok dengan batas yang telah kita buat tadi. Sama halnya dengan yang di neuron 3 untuk batas X2 lebih dari sama dengan 0, dan juga neuron 4 X2 kurang dari sama dengan 1. Yang mana nanti untuk bobotnya itu adalah 1, 0 untuk neuron 1 ya, -1, 0 untuk neuron 2, 0, 1 untuk neuron 3, dan 0, -1 untuk neuron 4. Kemudian untuk biasnya, di sini ada 0, 1, 0, dan 1. Jadi ini untuk di hidden layer. Selanjutnya kita akan lanjutkan di output layer, teman-teman. Di output layer kita menggunakan logika N, logika sederhana ya, N. Nah, untuk outputnya, N ini harus semua kondisi itu terpenuhi. Artinya semua batas yang kita masukkan tadi, kita masukkan di hidden layer tadi itu harus terpenuhi. Nah, sehingga di sini kan kalau logikanya untuk outputnya itu kita menggunakan hard limb. Hard limb ini semuanya itu harus terpenuhi. Untuk ketika semuanya terpenuhi, misal ini 1 berarti 4 dikurang, nah biasnya berapa gitu ya, anggaplah kita belum punya bias gitu. Jadi untuk hard limb ini kan N itu harus lebih dari sama dengan 0 gitu untuk mendapatkan outputnya 1 itu. Nah, sedangkan kalau misal kita cuman punya 3, kita misal cuman punya 3 tiga kondisi yang benar, berarti 3 kondisi yang memenuhi, berarti kita cuma punya 3, dan 3 itu harus outputnya 0, sehingga biasnya harus berapa gitu kan. Nah, anggaplah kita punya kondisinya semua terpenuhi, itu 4, kemudian kita buat dulu misal 4 dikurang 3, biasanya kita buat 3 karena 1 pun masih lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau 4 dikurang 3 itu artinya 1, dan kita masukkan ke hard limb, berarti 1 lebih besar sama dengan 0, artinya outputnya 1. Itu kalau 4, kalau semua kondisi 4 batas itu terpenuhi. Namun kalau misal 3 yang terpenuhi, nah 3 dikurang dengan 3 itu sama dengan 0. 0 artinya kondisinya adalah lebih besar sama dengan 0. Berarti outputnya 1. Padahal kondisinya uh, ada satu kondisi yang tidak terpenuhi, sehingga itu tidak sesuai dengan logika N. Makanya di sini kita coba tambahkan lebih dari untuk biasnya lebih dari -3. Nah, kita coba tambahkan -3,5. Sebenarnya -3,1 juga bisa, tapi biar lebih angkanya lebih cantik gitu, kita tambahkan -3,5. Nah, untuk untuk empat kondisi terpenuhi dikurang 3,5 sama dengan 0,5. Nah, 0,5 itu outputnya adalah 1 karena lebih dari sama dengan 0. Nah, apabila kondisinya hanya 3 terpenuhi, 3 dikurang 3,5 sama dengan minus 0,5. Nah, minus 0,5 itu artinya kurang dari 0, sehingga itu outputnya 0. Nah, untuk bias kita sudah mendapatkan ya, untuk biasnya ternyata pasnya di minus 3,5 gitu. Kemudian untuk bobotnya, karena semuanya ini penting, semuanya
untuk semua batas yang telah kita buat di hidden layer itu semuanya penting. Jadi semuanya kita buat bobotnya adalah satu semua atau sama semua seperti itu. Nah, jadi eh, untuk hard limit ini ya, kalau n lebih dari sama dengan 0 itu outputnya 1, kalau misal n kurang dari 0 outputnya 0. Nah, sehingga di sini uh, untuk input duanya itu, untuk input duanya atau output dari layer 1 tadi itu adalah 1111. Kemudian bobotnya itu semuanya 1111 karena semua dari inputan yang semua inputan ini penting gitu ya. Jumlah dari semua inputan itu penting. Nah, kemudian untuk biasnya itu minus 3,5. Jadi kita dapatkan untuk yang di hidden layer itu di hidden layer ini uh, bobotnya yaitu 10 minus 10 010 min 1, biasnya 0101. Kemudian untuk yang di output layer ini bobotnya adalah 1111, kemudian biasnya adalah minus 3,5. Oke, selanjutnya untuk aktivitas pemrograman. Jadi gunakan bahasa pemrograman pilihan Anda, Python, atau NumPy, Octave, atau MATLAB untuk menyelesaikan tugas berikut. Dan diinstruksikan untuk melampirkan kode program dan screenshot hasil. Nah, mungkin ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk penjelasan dan penyelesaian dari eksperimen komputasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.